beberapa minggu yang lalu di Provinsi dari dengan itu beberapa hari yang berlalu soal terus akan lebih jelas nggak tahu belajar dari kosong lah nanti beli kok jadi sampai kok nggak tahu belajar dari kosong untuk selama 3 tahun atau untuk sama sekali nggak pernah belajar dari kosong dia sampai konten cuma masalahnya sampai di kosong buri-buri ya jadi kadang-kadang seringkali kita kalau senang ya kita kan suka ya orang senatang nggak kelas tadi kita katam nggak kelas tadi kita berarti akhirnya sembunyi-sembunyi buat puasa ya atau kadang kita belajar di online di OLKS mana gitu OLKS atau dari pengajian atau dari apa atau dari apa ini banyak sekali di antara saat ini yang kurang apalagi lama gitu apalagi lama alhamdulillah kalau mulai tahun ini pengajian kalau dari pas nggak ada subuh ya sebenarnya bulan Ramadan kalau bahas masalah siang. Nah yang ada sama yang kali mengikuti 2 tahun yang lalu kalau dibahas poso ya. Dari tahun ini bahas poso dari tahun masuk ya. Cuma akhirnya kalau pikir kalau poso dibahas pas bulan poso, berbeda sih. Yes. Kalau puasa dibahas ketika bulan puasa itu kalau orang KCP, nanti KCP. Karena nggak punya apa sendiri. Jadi aslinya Rasulullah SAW bersabda seperti yang ada di kitab Ta'lim awal Ta'lim sama sendiri kalau ilmi kali betul ada beli muslimin mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Mari kita diterangkan ilmu apa yang wajib namanya ilmu hal, ya kan? Ilmu hal sesuatu yang akan kita hadapi itu jadi ilmu hal. Jadi orang Islam seawal-awalnya dia wajib mengetahui ilmu tentang sholat. Otomatis dia belajar sholat, baru belajar wudhu, kan? Soalnya sholat tidak sah tanpa wudhu. Kamu jadi ilmu hal, ilmu hal. Nah, apakah sampai sekarang wajib belajar masalah ada? Belum. Pokoknya sampai dari duit, kan? Cuma di duit kalau muncul nih. Terus resahan dan kerja kalau sekiranya pekerjaan sama ini menuntut wajib zakat, datang. Ada dalam dia, atau sama punya lahan sawah luas atau sama ternak punya ternak lain sama wajib membahas masalah mempelajari masalah zakat. Dia datang maka harus belajar fikih jual beli dulu supaya datangnya sah. Supaya jangan cari ini ilmu hal yang akan kita hadapi ya. Yang akan kita hadapi secara umum maka umat Islam wajib main butuh sholat paling kalau tauhid ya. Dasar tauhid ya adalah apa sih kubis masih akan ada apa ya tak butuh apa gitu. Berarti kalau apa mau apa misalnya juga apa tasawuf dasar tasawuf saja ini jadi ngerti bahwa sombong itu tak oleh kasih itu tak oleh beliau tak oleh itu pengalaman itu juga bagaimana gitu. Kalau sama dulu ya sama kita ya kalau mungkin mencoba apa gitu sama jadi kalau itu kan butuh matuan gitu kalau itu kan butuh ini ilmu hal. Orang apakah kita sama belajar wajib belajar haji? Bukan. Karena masih kita sini juga haji. Bang, dan umpama itu, aku tahu juga tanpa masa ini. Terus juga kalau nggak ini loh, nanti sampai 30 sampai 40 tahun ya, nanti haji. Mungkin ada beberapa di antara sama sih yang supaya sama berusaha haji. Apa wajib saya ini? Ben. Sekali bulan baru dari manasik, ya kan? Dari manasik haji. Memang poso. Nah, berarti kapan orang wajib belajar puasa? Ketika akan memasuki bulan puasa, atau ketika dia akan melakukan puasa. Yang mana puasa ini mungkin beberapa di antara kami sudah pernah belajar. Tapi masalahnya karena puasa ini setahun sekali, jadi kira-kira banyak sekali yang lupa dibandingkan dengan akhir ini dibanding ini. Pokoknya setahun bisa. Karena itu rekan saya setiap tahun tak boleh ini. Alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa majelis ya. Pertama Jalibah dan Tunis, Dino Sabtu yang kedua dalam Dino Ahad masih dagang Pol Galuh di Musik Tasir Enjing ini ya, Enjing ini musik Mari komitmennya ini nama Rodri maksudnya Rodri kok ini memang kok ini Rodri mulai 3 tahun lalu ini di beberapa kalau berarti kok ini harus mengasih selama video jangan paham di Rodri kan kalau ada komis hari ini Jumat ini gaji Jumat ini gaji kalau nggak sosok dan ini prioritasnya sekiranya satu pertemuan Natal biasanya kan sebulan ya kalau
paling banyak saya ambil adalah kitab Abdullah Bismillah yang 2 tahun yang lalu kalau menjalankan sama ini 2 tahun yang lalu. Kebanyakan ada di situ. Jadi sama siling di belajar Abdullah juga siling. Kebanyakan keterangannya sudah ada di situ. Ini singkat hukum dasar Allah. Punya. Yang pertama kali diterangkan tentang puasa biasanya kami masuk 2 kemungkinan dalam arti kemudian tidak harus dulu. Yang pertama kali hal penting yang perlu kita ketahui tentang puasa adalah definisi puasa. Oh iya sih, saya belum berhenti kan? Ya, anu seperti apa ini? Ini kalau kurangi kali-kali, jangan pergi nggak terlalu sulit. Yang pertama definisi puasa. Menurut bahasa puasa maknanya adalah imsak, menahan diri, mempat. Langsung sama belajar bagus lah. Jika saja yang tinggi, bagaimana tak novel? Nah, tak bisa bagaimana animasi novel. Kalau pakai itu sampai golongan animasi yang sampai itu sebelumnya sudah boleh. Datang menurut diri sendiri. Yang pertama menurut bahasa yang menahan diri, mempat ya, menahan diri. Dari apapun itu, tak menang, tak ngombe, bukan ngomong itu juga termasuk puasa. Seperti yang ada dalam Al-Quran. Perkataan Sayyidat Maryam, ini nazar kudir rahmani sauman, saya nazar poso. Jadi puasa beliau betul mana, betul mobil, betul ngomong. Maka pas ketika beliau protes kali yang dulu, Maryam, kau ini kau beri anak saya kau tak ada bujuk kau beri anak. Apa beliau jawab? Bukan, beliau hidup yang bisa, ya hidup yang bisa. Apa saya? Beliau sudah nazar, betul ngomong. Bagi nazar poso, posonya poso, betul ngomong. Bagi posonya poso, betul ngomong. Buatan ngomong kan, buatan aku mereka mandek. Saya tak apa sih? Ayo dari insya ya, insya fotonya sama biasanya kirim sama yang kali ini. Saya kalau lihat saya kosong, masih kosong. Ya dari kali ini, ya orang ini sama biasanya memang sambel, tak nama sambel. Ya kok saya punya waktu saya kosong sambel. Gimana tadi sambel kosong, kosong sambel. Saja kosong secara bahasa artinya menanti. Secara istilah syarat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan cuma makan ini doang, mungkin biasakan. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terbitnya fajar itu berarti waktu subuh, ya kan? Terbitnya matahari berarti apa? Mungkin, ya berarti seandainya sampai kain kaki, mulai subuh sampai maghrib, kalau berarti tahu ya? Yang berarti mulai subuh sampai maghrib. Dengan niat yang khusus harus double niat. Kalau nanti yang buatan mana boleh hubungan sama maghrib, tapi keadaan kosong. Apakah ada hal puasa? Enggak. Harus ada niat, harus disertai dengan niat. Di beberapa kitab pengertiannya itu lebih singkat. Kalau kitab ini, kalau bahasa Quran ini, di Al-Quran, di atas siap, dia mengartikan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara yang khusus. Benar dengan cara yang khusus. Ya apa caranya? Engkau dipelajari, bahwa engkau dipelajari. Jadi ini masuk pengertian pakai sebagai simpel ya. Dengan cara yang khusus. Gimana cara yang khusus? Nanti bakal bahas. Tarik kapan, diisi kapan, ambil, ya. Terus niatnya itu apa? Pembahasan nanti itu. Makanya terus, ya. Maksudnya pelan tadi. Teman-teman mau begini, beberapa kaitan tentang bulan Ramadan ini ambil kita tahu dari bersama sendiri. Yang pertama, Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Hijriah. Nah, biasanya kita bahas ini kan seperti yang bisa jelaskan, kiai itu pasti langsung tiba di area yang baru, area kecil. Aturan wujud anak-anak baru yang umum ngatur konten. Kita polisi di dia, ayo sebutkan bulan-bulan Islam itu biasanya tasik kata dari kapal. Biasanya saat berapa langsung. Kalau orang itu kok masjid saat ini apalan bulan Hijriah. Oh, bulan Hijriah apa bulan Hijriah kok bulan apal? Ya, bulan Hijriah kok bulan apal. Jadi bersama pas ngajar ya. Jadi besok sama di dalam pondok ada madrasah jadi ini saat dari Ramadan itu ada pelajaran puasa. Masa singkat ya, masa singkat sama dari ini atau sama dari kita lagi punya saya ini bukan apa? Sama kita apa? Dan kok ada kesempatan hari ini sama orang sekolah bulan Hijriah. Soalnya kakak singkat dari sekolah bulan Hijriah. Yang nomor kali Ramadan adalah pemimpin para bulan. Rasulullah berkata, Sayyidu syuhuri Ramadan. Pemimpin para bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Nomor 3,
puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah ada dua tempat, poso Ramadan bulan, Ramadan ya poso ya, Ramadan. Rasulullah berpuluh tahun diutus menjadi Nabi dan Rasul, di rumah sholat, di rumah poso. Barulah Rasulullah ketika Isra Mi'raj, beliau umur 50 tahun gitu. Itu baru orang sholat ini poso. Poso dari Rasulullah umur 53 tahun beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Poso buatan dari siang baru tahun Najmi, tahun 2 Hijriah Rasulullah baru diwajibkan untuk melakukan puasa. Umat Islam diwajibkan melakukan puasa pada bulan tahun kedua Hijriah. Turun kewajibannya ketika bulan Sya'ban. Turun kewajibannya ketika bulan Sya'ban. Puasa Ramadan dilakukan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Berarti dari salah bertepatan dengan pas kejadian perang Badar ya. Bayangin sahabat perang Badar sahabat-sahabat si pertama kali poso. Si pertama kali poso itu gimana beratnya perang Badar. Mereka kita Rasulullah SAW melakukan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Rasulullah ini wafatnya karena Nabi SAW wafat tahun Mina tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Yang mana koyo-koyo Islam itu hidup. Puasa masih ya 10 lah. Ya puasa itu ya 2 Hijriah. Puasa ada itu ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lah puasa mau aslinya kan 10. Malaysia. Tahun 11 Hijriah kan Nabi wafat itu bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Tanggal ini tanggal 12 Rabiul Awal ya. Rabiul Awal itu sebelum Ramadan atau setelah Ramadan? Sebelum. Apa kosong? Terus bulan Ramadan adalah bulan ke-9. Rasulullah puasa sebanyak 9 kali. Puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Mulai dari tahun kedua Hijriah sampai tahun 10 Hijriah. Dikatakan 9 kali Ramadan ini, 8 kali itu Ramadan ini gak jangkau 29 hari Ramadan. Yang jangkau cuma 1 kali yaitu 30 hari. Terus berapa kali Ramadan? Boleh 29 hari. Yang 1 kali ini 30 hari, 30 hari. Kemudian nomor besar di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya kuat hadis-hadisnya banyak. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya masuk Ramadan, karena siapa yang melakukan puasa bulan Ramadan iman atau hisaban karena beriman dan mengharap balasan dari Allah. Karena beriman, ini syaratnya 2 ya. Yang pertama iman, jadi yang kafir boten, itu ya. Atau dia dan syarat yang kedua mengharapkan balasan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ikhlas. Tulus, ikhlas. Boten riya. Kalau biasa kalau poso saya poso, wis kan saya selalu lagi sama orang tua ya enggak poso banget. Nah, ini berarti tak beri ya. Dari kurang itu sendiri. Jadi poso itu bukan nilai Allah, poso itu bukan orang tua. Ya, bukan kisah, jadi dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Ya, jadi kalau poso ada duit apa? Ya poso deh. Karena itu duit. Bukan kisah lagi. Cara yang mencari iman dan ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya terdahulu. Fir'aun maka pada meninggalnya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah pernah dilakukan. Ini maksud Allah. Semua dosanya diampuni. Di riwayat yang lain, kalau yang menjuru bihi kayauma walaupun umum akan keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Koyok pas lahir, buatan badan dosa bapak beres sama sekali ya. Ini keutamaan bulan Ramadan. Kalau biasa, banyak sekali keutamaan yang lain. Ini kalau menjadi sumber nawar yang cukup untuk memotivasi kita untuk semangat puasa bulan Ramadan. Terus dalam selanjutnya tentang puasa Ramadan menjadi wajib. Puasa Ramadan menjadi wajib dengan salah satu dari 2 hal. Kapankah puasa Ramadan menjadi wajib? Ada 1 dari 2 hal yang menyebabkan puasa Ramadan wajib. Asli ini kakak. Bahkan di beberapa kitab disebutkan sampai 8 atau 9. 8 atau 9. Tentang di jasmi oleh misalnya akhirnya. Tapi kalau ini belum kali yang secara umum ya, secara umum. Yaitu yang pertama dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ketika hari Kamis dijadikan dari tanggal 30, maka otomatis Jumat adalah tanggal 1 Ramadan. Jumat tanggal 1 Ramadan. Otomatis ya
hilal pada malam 30 Sya'ban. Berarti malam apa? Malam Kamis. Malam Kamis, malam 30 Sya'ban. Binjing dina Rebo sore ini, maka para ulama-ulama, kiai-kiai, ustaz-ustaz ahli, para dikirim dan titik-titik melihat titik-titik hilal di malam di Jawa Timur, di Pantai Selatan, di daerah ini, daerah Pantai Selatan, nanti di Lombok, daerah mana, ya, di daerah mana. Nanti mereka mulai sore itu mengumpulkan itu, oleh rata-rata gitu. Mungkin nanti maghrib mereka menginginkan di langit. Ketika hilal sabit, tapi bentuknya belum sabit gitu. Bentuknya kayak benang, kayak benang, tipis. Saya malam pertama gitu, bentuknya kayak benang. Ketika langsung berarti besok adalah bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan ya bang, gitu. Apa agama? Ini pulau ketika hilal. Lihat, gitu. Siapa saksi mau saksi pulau ini, jangan saksi gitu. Kanan, hari ini sudah ada kanan. Langsung menteri agama mengumumkan besok hari Kamis adalah tanggal 1 Ramadan, bukan tanggal 30 Sya'ban. Berarti malam Kamis ini langsung terawih. Terus pengumuman terawih kapan? Terus biji hari. Jadi biji Rabu malam maghrib, malam Isya itu menjadi pengumuman apakah hari Kamisnya awal Ramadan atau bukan. Jadi hari Kamis awal Ramadan maka otomatis langsung siap-siap sholat terawih. Sholat terawih. Jadi buat tertinggal apa? Tidak apa ya? Mendungi kaiso. Ya, tidak bisa. Bila tidak terlihat di malam ini, maka otomatis besok berarti tanggal ini. Hari Kamis tanggal 30 Sya'ban. Oke, nanti tanggal 30 Sya'ban. Terus malam Jumat pengumuman pemerintah, nggak usah. Kalau pemerintah pengumuman ya, nggak usah. Otomatis hari Jumatnya adalah tanggal 1 Ramadan. Karena bulan Hijriah itu pilihannya yang kali. Jadi bulan 29 juga. Sorry. Berbeda dengan bulan Masehi yang bisa 31 atau bisa 28. Oke, Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu hakadha wa hakadha wa hakadha." Itu berarti 30. Kemudian beliau diturunkan ayat itu, "Asyhadu hakadha wa hakadha wa hakadha." Itu berarti 29. Terus kalau belakang ada, biasa juga ada. Pokoknya posoannya kita Kamis Jumat. Oke, posoannya dulu Kamis Jumat. Ini dua penyebab secara umum. Nanti ada penyebab lain yang maksudnya lewat penjara, lewat berarti karena lewat dari diskusa. Bahkan dipelajari apa? Ini sudah cukup. Dua hal terpenting yang menentukan wajibnya puasa. Kemudian jika hilal terlihat, diulang saya. Jika hilal terlihat maka wajib bagi daerah-daerah kita untuk ikut, untuk ikut di daerah-daerah yang dekat. Bagaimana ukuran daerah yang dekat? Matwaknya sama. Nomor itu matwak dari kata kola al-badu, kola asyamsuanya terbit muncul ya. Jadi matwak artinya terbit. Terbitnya matahari dan terbenamnya berbarengan. Terbit dan terbenamnya bareng, maka harus ikut. Ketika datang di malam, ketika maka Surabaya juga bisa. Bahwa waktunya sama ya, waktunya sama. Nah masalah ini saya pernah baca di kitab. Kalau ada sih nggak ketemu ya. Ada yang mengatakan ukuran makro adalah kalau jaraknya kurang dari 20 menit. Jaraknya kurang dari 20 menit. Kalau ketika ke Jakarta biasanya di sana pas kemudian sampai Sadan, Buko, sampai tes piring, berarti itu baru asal tulisan ya. Waktu sholat maghrib untuk wilayah Jakarta Tanah Jalan. Itu sampai tes piring juga, itu tes piring dulu. Kalau berarti Jakarta tidak satu manfaat, kasih satu manfaat. Karena biasanya sini sekitar 15 menit. Karena Jakarta sekitar 15 menit. Cuma belakangan yang manfaat itu sebenarnya diartikan zona waktu. Ya, WIB, kode-kode WIB. Berarti malam terbalik, bukan berarti matanya beda. Matanya beda nih. Malam terbalik matanya beda. Nah, karena itu terus kalau di Jawa kelihatan, di Bali kelihatan apakah Bali tidak puasa? Kita ini dijelaskan ya perinciannya. Secara ringkas, ulama membagi menjadi 4 hal. Yang pertama, makranya sama, pemerintahannya sama. Makranya kodo, presiden menteri agamanya sama. Contohnya kok malam Jakarta. Jadi Jakarta itu malam masih daerah Ramadan. Malamnya kok Jakarta masih daerah. Apa sekali? WIB, sama-sama WIB dan sama-sama menteri agamanya kodo. Yang kedua, makranya beda, menteri agamanya kodo. Pemerintahnya beda.
koyok malam kalianan. Apakah wajib ikut? Boten. Maka begini jalannya koyok kalianan. Di mana? Di zaman kok Yesus Syabani malam Selasa sih koyok Muhammadiyah, mau ya Muhammadiyah. Itu kan Muhammadiyah ya. Beda bukan gitu. Rukyahnya beda kan ya. Ya, bukan dari Muhammadiyah bukan bang. Tapi kalau di sana rukyahnya beda dengan di sini ya. Di sana menetapkan Yesus Syabani itu Selasa. Kalau kita Yesus Syabani itu Rebo. Bang, Yesus Syabani itu Rebo. Malam Rebo kita ini apa? Bang, terus malam Indonesia dan Jawa beda. Mengsolisi panjang, ya. Pemerintahnya juga beda. Berarti gak saling mengikuti satu sama lain. Jadi yang kita belum tentu dari Selasa. Di Indonesia kita kan belum tentu di belakang. Bisa di koran dulu. Ikan Martigo pemerintahnya sama, zona waktunya beda. Bedanya apa? Malam kali Bali, malam kali Papua, ya kan? Malam kali Papua. Jadi bisa begitu malam kali Papua. Begitu. Hah? Bisa kok itu ya? Bisa kok ya? Jadi asal terus buka ya, gitu. Terus asal terus buka, gitu. Apakah berarti ketika terlihat di malam di Papua wajib ikut? Aslinya bukan, aslinya. Cuma karena masih satu pemerintahan, satu negara, menteri agamanya sama, akhirnya otomatis ikut aja. Mengikut aja. Karena masih satu negara, karena masih satu negara. Bang, atau yang agama mengatakan, besok hari Kamis adalah tanggal 1 Ramadan. Maksudnya dari Papua loh, di Papua tak ketok mewah, bang, mewah. Kenapa? Karena supaya bersatu, bang, supaya bersatu jangan borong. Misalnya selengkap. Mari kita tinggal masuk kawan berarti apa? Zona waktu sama, beda pemerintahan. Koyok Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia. Beda Malaysia artinya Indonesia lebih beda membuatnya. Dan kan malam yang WIB kelihatan apa di Malaysia wajib itu? Bukan wajib. Wajib apa lain? Masih zona waktunya sama, tapi pemerintahnya berbeda. Pemerintahnya berbeda. Ini 4 penelitian tentang hilal itu. Oh ini sudah ini seperti itu kan senang kok. Terus syarat wajib puasa. Apa itu syarat wajib? Berarti jika terkumpul 5 hal ini yang dianggap wajib puasa. Tidak puasa bumi, puasa. Tidak puasa bumi, puasa. Ada 5. Yang pertama adalah Islam. Yang kafir wajib puasa, bukan wajib puasa. Yang kedua mukallaf. Mukallaf itu maknanya balik dan berakal. Balik plus berakal. Anak yang masih belum balik wajib puasa tidak wajib. Cuma wajib bagi orang tua untuk memerintah anaknya puasa untuk latihan sebagai latihan. Umur kita umur 11 tahun. Lih kuat. Bagi tenaga kalau kuat. Anak kuat maka umur 10 sudah dilatih untuk puasa. Nah karena kok yang Indonesia ini kebanyakan lu ya, misal banyak mana ya, jadi mana ya, mana sekolah ya, mana sekolah. Karena itulah kita mengenal ada istilah masuk hidup ya, setelah verifikasi ini dilatih masuk hidup. Apa puasa itu usah disebut puasa? Bukan, tapi puasa itu mulai subuh ngantos maghrib, berarti puasa hidup, puasa asal, kalau puasa ada, ya. Oh, puasa hidup berarti sama Indonesia itu bukan. Lagi karena yang bisa sulit jika melatih anaknya langsung kosong maghrib, langsung kosong yang benar-benar kosong, akhirnya akhirnya dilatih kosong duduk, kosong duduk. Aslinya saya kosong ini sampingnya ya. Untuk latihan, polis kuat keamanan sampai dulu, insya Allah sulit kuat keamanan sampai maghrib. Ya, soalnya langsung keamanan sampai dulu, lumayan nggak cuma bisa soalnya. Oh, dia zaman kan anak sekolah masih bisa kok, awan kok. Engine itu roti, galon itu roti, galon biasa masuk kok itu nggak belum, pak, ya ada bisa, kalau masuk kok mana masuk itu sebagai sekolah, masuk di bumi, ya, pulau ini kadang roti nggak parah, ya roti nggak, malah roti mampu mengangkat boleh mana, ini orang Indonesia boleh, karena itu orang Islam kok, tapi wajib bagi orang tua untuk melatihannya jika mampu. Jadi memang berbalik ya, berbalik. Kemudian berakal. Orang gila tidak wajib puasa. Tapi seperti yang dulu pernah saya jelaskan, yang dimaksud gila itu benar-benar benar ya, benar-benar benar. Begitu orang sih orang ke toslet putar roti, kalian ombe, kalian pil, kalian mari nyapu pokok, kalau teler, kalian tidak
Hati-hati teman. Jadi bahkan teman saya yang sekolah juga banyak beberapa seperti itu. Orang sekarang di zaman itu budaya zaman lorok muli amal wirid udah konsep. Jadi itu tadi. Kalau saya ngomong di terus sering itu kalau main kalau balik tapi di kamu sih udah boleh. Yang mereka teman-teman lihat kalau solusinya serius orang arek kecanduan CTM medis ya. Dari tahun awas-awas mobil CTM, mobil CTM sudah katanya orang CTM terus. Katanya orang CTM terus makanya sedihnya itu 5 butir CTM. Sedihnya itu. Mari apa yang terjadi untuk konsep logging. Dari zaman kan tadi nanti mana 5 kali baru jawab. Bayangin ya kalau listrik kalau itu ya aku tadi yang ini. Itu kita jawab tadi. Oh ini kalau dia boleh mantap ya. Jadi logging aku tadi lambat gara-gara kayak obat. Gara-gara apa itu orang bilang? Kan wajib poso ada yang bagus. Wajib poso kan. Jadi ini bukan ini masih berapa ya masih ada. Nomor 3 mampu. Yang keluar dari kata mampu dibagi menjadi 2. Mampu secara dohir, secara isi dan mampu secara syariat. Yang keluar dari kata mampu secara syariat adalah orang yang keluar rentang, yang sesepuh sangat sepuh, sekali sosial, atau kosong. Wajib poso boleh, wajib poso gitu, dengan poso. Ini kalau berarti orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi dokter kan, sama itu bersama tak tahu problem ini, kemudian tak tahu problem ini, atau sudah di atas kasur kalau saya apa ya. Saya kalau ini berarti mampu atau enggak? Boten, tidak mampu. Poso atau boten? Boten wajib poso. Boten wajib poso. Terus ada yang mampu secara syariat. Mampu secara syariat. Berarti ada orang yang tidak mampu secara syariat. Sehingga itu orang perempuan yang haid dan nifas. Jadi orang perempuan yang haid dan nifas dianggap tidak mampu secara syariat. Maksudnya orang haid seandainya jadi tukang poso, kuat boleh. Kuat kan gitu? Kuat. Tapi saya mengatakan enggak, wah ini enggak mampu poso. Soalnya yang mengatakan syariat. Maksudnya secara dohir dia mampu untuk melakukan puasa. Terus di sini orang yang tidak mampu adalah orang bangka. Kemudian orang sakit yang tidak berharap sembuh, orang perempuan yang haid dan orang perempuan yang nifas. Jika masalah sehat. Oh berarti lawan sehat sakit. Gimana kalau sakit? Jadi apalagi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Berarti dalam masalah sakit yang ada harapan sembuh. Orang yang sakit boleh tidak puasa dengan catatan sakitnya ini dipengaruhi oleh puasa, dipengaruhi oleh poso. Bagi rokok produk, rokok produk bergosok, oke, dari siapa nih? Jadi sakitnya nggak harus dipengaruhi oleh puasa. Seperti ketika sama yang mahnya parah, ya, mahnya puasa sampai semangkut, dari situ manusia, dia punya mah parah, akut mahnya, sampai nggak langsung disuruh kalau roda. Disuruh kalau roda. Aku tahu seperti penyakit jantung gitu. Penyakit jantung ini masalah. Kalau dari sini mengenai yang kalau kena penyakit jantung dari dokter, soalnya harus minum obat ini pil ini selama 2 bulan. Setiap 6 jam sekali. Kalau telah bisa balik mulai awal. Telah bisa balik mulai awal. Jadi harus 6 jam sekali minum obat. Berarti kosong boleh. Betul ya. Ini artinya sakit. Jadi sakit yang dipengaruhi oleh puasa. Bukan poso. Jika orang bangsa tidak bepergian, mungkin mereka orang bepergian panang mokel. Bepergian dibagi menjadi 2. Bepergian sebelum subuh atau bepergian setelah subuh. Ini bepergian tidak jauh ya, harus jauh. Bepergian nanti melihat ya, misalnya kalau sudah melihat kan ada di Ramadan biasanya. Tanggal berapa? Belum? 16 April. Ramadannya nanti 16 April. Kemarin mulia ini apa ini saya tak poso. Jadi kalau di April ke poso banget. Ya sudah. Jadi salah satunya sama poin. Tapi salah satu jadi sama tadi ada perjanjian seangkatan akhir Ramadan tadi ziarah wali itu. Akhir Ramadan tadi ziarah wali itu atau ziarah wali sama atau ziarah Sunan Ampel. Seperti Sunan Ampel. Sudah masuk dalam satu pos ya. Sudah masuk tadi ziarah Sunan Ampel ketika akhir Ramadan. Malam yoyo, malam yoyo sampai lalu, pokoknya gitu. Jadi berangkatnya kapan? Berangkatnya saat dari subuh, mulai awal bulan poso bulan apa? Mulai awal besar kalian poso bulan
wis kudu mokel wis mokel mboten apa. Tapi awalnya udah poso sih. Tidak kuat mokel. Tapi dari awal pembaca poso banyak para kecuali safari saat ini subuh. Masih sangat kuat nih, masih sangat kuat. Apa yang ada tahu? Berarti akan saat dari subuh, ya saat dari subuh. Banyak siang, malam benar apa? Berangkat ya pesawat, jangan. Ya masih berangkat ya pesawat nih, masih berangkat ya. Tetap boleh yang ini banget siang. Kemudian syarat sah, syaratnya nih syarat sah puasa. Syarat sah puasa dibagi jadi 4. Syarat sah jadi sama ya Pak, karena alami. Jadi balik berakal di perbel berarti ada 6. Jadi balik berakal jadi 1 berarti 5. Berarti 5 nih. Ada syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Ya, maksudnya lain-lain sih kalau bumi itu ya kalau masih bisa. Saya kan ini mesti ada aja bro, tidak tahu belajar. Mesti ini cuma asal Islam sih. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam. Yang pertama Islam. Aku masih di luar dulu. Kan masih kolek kan sih dulu. Yang pertama adalah Islam. Berarti tadi Islam secara wajib, Islam juga secara sah. Tombol Islamnya mau kafir. Wajib kosong boleh. Boleh. Mari nomor Islamnya. Saya sebagai terdakwa yang baik, saya akan ikut puasa juga. Salah tak puasanya? Enggak. Tak sah pagi. Betul sah. Nomor kali berakal. Kemudian kosong. Salah enggak? Betul. Betul sah. Ya. Kemudian nomor 3 bersih dari haid dan nifas. Kalau perempuan dari nifas kosongnya batal. Maksudnya dulu. Maksudnya nifasnya dulu. 5 menit sebelum maghrib itu keluar dari haid. Kalau saya, kalau saya emang ada wis ngurus saja. Oke batal. Masih dulu batal. Kemudian nomor 4 bukan hari yang diharamkan puasa. Bukan hari yang diharamkan puasa. Nomor hari yang diharamkan puasa, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Asyura. 11, 12, 13 Zulhijjah. Bukan hari-hari itu. Berarti kita bahas puasa Ramadan, nomor 4 aja harus apa ya kan? Jadi puasa Ramadan jelas pasti puasa gitu. Kalau saya nomor 4 apa? Kalau kita bahas bulan Ramadan. Tapi kalau kita bahas puasa secara umum, secara yang pertama. Di sini balik puasa Ramadan. Berarti kalau analisi puasa sama Ramadan, pokoknya habis ya. Selama dia habis. Sakit sehat ada enggak? Enggak. Kalau mau keluar dari kita kosong karena Ramadan. Selama dokter tak ngomong ini, bisa puasa sampai mati, bang. Nah, baru kita ngomong apa dia boleh puasa? Boleh, bang. Tapi jadi dokter, Pak, kalau sama puasa sama ini waras sesuai, terluar atau waras? Dia sama tahu so, sebulan waras. Jadi apa kayak jarang masih waras tahu sebenarnya yang puasa Ramadan. Kalau Ramadan, bang. Karena harus seperti ini. Tapi kalau enggak, terus orang musafir, musafir tolak di jalan ya. Tak kuat atau safarnya sebelum subuh, tapi dia pakai pengen kosong. Kalau menurut karena bukan termasuk syarat sah. Terus nanti pun selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa konten kali. Rukun puasa dibagi jadi 2. Yang pertama adalah niat. Pulau tadi keterangan niat kalau puasa wajib harus dari subuh. Niat puasa wajib itu harus sebelum subuh jika puasa wajib. Ya, batasan itu saat ini subuh. Subuh sekolah ini sebelum subuh. Sampai mulai kapan? Kira-kira? Mulai kapan? Mulai tarawih. Jadi tarawih semuanya mulai syafas. Dan tarawih kita tarik. Semua jam 10, jam 11, jam 12 sudah ditarik tarawih. Mulai kapan punya? Mulai maghrib. Sampun paruhnya. Mulai maghrib itu sudah boleh niat. Terus dari Yaman beberapa masjid dengan sholat jamaah maghrib itu mereka baca asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah asyhadu an la ilaha illallah nawawi kami sama dikatakan dimasuk nawaitu sama wudin. Kapan? Maghrib jaga singkat tarawih. Jaga singkat tarawih gitu. Tapi intinya niat itu di dalam hati, bukan yang diucapkan ya kan. Minimal niat Ramadan yang disebutkan dalam kitab kita adalah nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu shauma an Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Wis diartinya sama dikatakan aku menit puasa Ramadan. Wis itu namanya niat. Masih sampai tarawih asal jangka orang menutupi motor nawaitu sama wudin dia ada kan. Apalagi sampai pas kemudian ini yo. Mungkin ada yang tarawihnya pas sama hari yo. Tarawihnya kalau dulu harus berumur dia. Nah dikatakan masih boleh mana tarawih. Kamu tuh salah masa tarawih. Jadi kita tetap bisa tarawihnya. Nah ini niat itu sudah mati kan minimalnya
sah itu sah. Nah yang niat dimulai setelah maghrib pun karena niat. Terus rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nek kali mau rukun ini. Ada yang mengenai rukun yang ketiga yaitu orang yang berpuasa. Terus sekarang membahas tentang apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Ini kalau menurut saya kita biaya ya. Sampai versi kita pun berbeda. Orang sih non itu gol semua ada nih. Dan kita biaya versi 9 langsung mau ya 202 kilo masih ada lagi. Yang nomor satu adalah kontak alhamdulillah. Orang yang keluar dari agama Islam masih pakai di rok maka puasanya batal. Oke, sujud dan berharap, mengambil salib, mengatakan ada Tuhan saya alhamdulillah. Orang yang keluar dari agama Islam sengaja hidup 5 menit mereka berusaha kesehatan maka puasanya batal. Oke, puasanya batal. Tinggal kali bersegama atau melakukan hubungan suami istri jima. Melakukan hubungan suami istri ini juga membatalkan puasa dosanya lebih dan wajib bayar akal itu puasa orang bulan betul-betul bahaya hati-hati sama si benar ini mas bulan Syaban doang nih ojo bisa iso kira bulan Syaban kalau bulan dia nih awal mana ya mesti bahaya sekali mantenannya. Mari kita nomor 3 masuknya sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. Jadi manfaat waktu itu dimasukkan ke dalam 5 lubang yang terbuka 5 lubang. Yang pertama adalah mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat kubur, yang kelima dubur. Mata masuk ada? Tidak. Maka di kita nanti kalau ada orang celakaan, kalau Rasulullah SAW menjawabkan maka tidak kata. Kosongnya benar kata. Yang sama namanya celakaan, sabotasi, umpamanya. Kalau puasa sabotasi, umpamanya. Rasul sabotasi, maka ini tidak kata. Jadi pada hari dasarnya nabi, dasarnya ini. Cuma beberapa ulama termasuk Imam Ghazali mengatakan mata ini manfaat makhluk. Telinga bukan. Dan yang sesuai dengan ilmu kedokteran adalah yang sesuai dengan ilmu kedokteran adalah hal tersebut bahwa mata adalah termasuk lubang yang sambung ke tenggorokan. Saya pernah menonton di YouTube ada orang yang bisa menyemprotkan susu dari matanya. Ya caranya mengambil susu disemprotkan ke lipat. Mengambil susu ini di air orang lipat, kalau bisa menyemprot kalau mata ya menyemprot susu. Tidak meter menurutku ya rekor ini. Jadi menyemprotkan air susu dari matanya, mobilnya itu habis dari mulutnya, dari matanya nyambung mulut. Justru telinga, ya benar enggak? Telinga ini enggak nyambung ke mulut. Misalkan kalau telinga ini kalau banyak banyak tidak sama dengan tenggorokan. Banyaknya kata tapi telinga ya, banyak kata tapi telinga. Ya, ini menurut Imam Ghazali. Tapi pendapatnya Imam Ghazali 5 mungkin. Terus batasannya sekarang ini kalau penting ya, paling penting nomor 3 ini paling penting. Paling penting sekali itu dipahami. Batasan sekarang, batasannya mulut. Kalau ini yang ngomong tanggal, apakah dengan maksudnya satu mulut ngetok umur batal? Betul. Mulut batasnya apa? Tenggorokan. Oke, mulut batasnya tenggorokan. Tapi masih ada di dalam mulut, betul apa? Tidak batal puasa. Jadi mulut batasnya tenggorokan. Terus yang berkaitan dengan mulut adalah masalah dahak. Melihat ya, lihat dahak. Biasanya masih ingat bagaimana hukumnya lihat? Nyambungin ilmu tajwid. Makronya hamzah, ain, ha, waifo. Bagi hamzah itu hamzah tenggorokan bawah, ain, ha tenggorokan tengah, waifo tenggorokan bagian atas. Kalau masih di makronya hamzah dan ha, jadi waifo ya, itu ditelan masih sama warna bawah. Kalau sudah di makronya ain, ko, waifo, itu ditenggorokan bagian atas. Gampangannya waifo ditelan. Nah, sesuatu orang bagi sudah dikeluarkan maka wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan karena mulut masuk dohir. Ini batin, ini dohir. Maka mulut tidak batal. Maka apa maksudnya dahaknya sampai ke mulut, maka kalau di kemana ini? Tidak boleh di mana. Ketika sudah macam kampungnya kok harus dikeluarkan. Tapi maknanya lain ada pula. Ada yang mengatakan batal, masih mau enggak batal. Sing boleh kampangnya ya, tahu boleh kampangnya. Anda tidak batal. Namun tidak batal. Ini sama seluruh dahak berhak ya. Itu dalam mazhab Islam. Jadi Islam, nah Islam apa bukan? Pas yang sisa lagi kalau nggak apa, kok jadi apa? Ini mulut ya. Nomor 2 apa? Hidung, mobil, apa enggak? Satu nomor. Ini masih bagian dari. Kok nomor bagian batinnya? Bagian batinnya adalah makhluknya guna. Apa guna itu? Keluarnya di mana? Koisu, ya. Masa oh ya nyambungnya dari bahasa itu. Tadi yang enggak enak apa? Tadi guna. Inna amma ya inna betul lagi ya.
Tapi soal ini sudah ada di sini ya, bagian yang lunak atau sekali kayak sekali bawah ini ya, mana sangat tarik mana, batal atau tidak? Batal. Bagi batal. Jadi mobil tangan ini tak boleh ya, tapi sama jempol bunganya ya, atau seperti suap itu ya. Jadi suap itu aslinya batal nih, cuma fatwa FUI tahun kemarin suap itu tidak membatalkan karena uzur, karena hajat. Tapi aslinya hukum aslinya apa? Suap itu sama juru ya, sama juru kan hukumnya apa? Batal. Maksudnya batal nih. Asli ini suap itu cuma yang dikeluarkan aku kemarin baru batal. Ini hidung, kami hidung gitu. Jadi ini kalian ketika memasukkan air hidung objeknya dorong-dorong gitu. Beli soal masuk kalian sudah sekarang biasanya dengan anda kemudiannya ya dimasukkan di airnya dimasukkan tambah disedot jadi disedot sampai masuk ke dalam sama masuk ke dalam. Ini kalau tiba telinga ini lihat kalau tangan kalau boleh masih boleh ya. Kata berarti soal ya karena sudah dalam ya. Terus gimana solusinya? Itu kok seperti itu lagi? Pas kosong yang seperti bagaimana solusinya? Mengikuti pendapat Imam Ghazali. Bagaimana saya katakan tadi, secara kedokteran justru mata itu berubah. Telinga bukan berubah balik. Telinga bukan lubang yang masuk ke tenggorokan. Karena mungkin. Jadi saya bisa mengikuti pendapatnya Imam Ghazali. Jadi cuma pas renang juga. Kosong tidak renang. Kalau mau bani mau berenang ini mengikuti pendapatnya Imam Ghazali. Betul kata ya. Betul kata. Ini kita ingat. Nomor sekarang kubul jalan depan ya. Nomor 5 kubul jalan belakang. Ini batal. Jadi hati-hati ketika waktu sampai buang air besar BAB. Jadi sejak kalau saya jual bang ya. Kalau saya jual teman-teman bisa batal. Termasuk memasukkan sesuatu ya. Memasukkan sesuatu ya. Sesuatu itu harus benda. Kalau udara kosong-kosong yang menjauhnya menghirup udara sebanyak-banyaknya keluar kelompokan batal betul. Atau bau makanan, mau makanan ya, kalau boleh makanan boleh ayam mau ini, batal betul. Jadi yang batal adalah benda, bagi ada sesak, mari budaya oksigen, batal boleh, oksigen kan udara ya, oksigen udara. Nah, seperti apa benda itu? Jadi kalau sudah ada bendanya pada rokok berarti batal, karena ada zatnya, ada bendanya, maka membatalkan puasa. Kalimat yang nomor 5 mengeluarkan tangan dengan sengaja. Untuk diri jangan turun menentangi itu maka ini betul batal ya. Atau soal orang kayak apa kan misalkan tuntunan ini maka betul batal. Tapi kalau sengaja mengeluarkan mani istimna bahasa lagi maka hukum puasanya batal. Menurut pendapat yang kuat ini ya, pendapat yang kuat di empat mazhab ya. Nomor 6 muntah dengan sengaja. Memang dianggap belum ya? Wah dianggap. Nomor 7 melahirkan, nomor 8 head, dan nomor 9 nifas. Bermuntah saja. Itu nomor berita apa nih? Kalau nomor ini bisa muntah. Kemana? Dia tahu jadi muntah. Muntah ya. Maka kata nomornya batal. Dia muntah jadi semua jauh sampai sampai muntah. Kata nomornya benar. Tapi kalau diperhatikan, dia mantan muntah semua. Kenapa? Karena muntah kan najis, kan? Jadi di dalam perut kita tahunya muntah najis ya, najis ya. Jadi kudu musik. Sama yang telan, maka berarti sama yang telan sesuatu yang najis. Atau bukan bagi. Jadi dengan kita kongsi. Kadang-kadang muntah dengan sengaja apalagi dengan nifas. Selanjutnya dilangkah dibagi jadi 3. Ini kalau bersama bukunya dia aja. Biasanya ada buku tentang puasa ya. Dengan puasa. Yang pertama gila. Dan sebentar kok gilanya. Jadi gila ini kumat-kumatan. Dulu kumat begini. Kau kumat begini. Orang-orang itu akal benar kau ya. Mau mengalami batal betul? Batal. Nomor sekali mabuk atau pingsan. Batal dengan 2 syarat. Pendapatnya kuat batal dengan 2 syarat. Syaratnya yang pertama apa? Sengaja, yang kedua seharian penuh. Maksudnya seharian penuh? Dia mulai subuh atas maghrib. Mulai subuh atas maghrib. Kalau tidak ada salah satu berarti tidak batal. Tidak ada salah satu berarti tidak batal. Terus ya, sekarang pertanyaannya, ada orang alhamdulillah sahur kayak koran. Bangga. Sahur mobil minuman keras. Mari mana ya? Kapan walasi mantul maghrib? Batal nomor betul? Batal. Kapan walasi duhur ke walas? Batal nomor betul? Betul. Yang ada itu sahur nomor keras jadi batal ada 2 ya. Sengaja dan seharian penuh. Ada orang pingsan. Kok pengen semangkut tadi? Ini sudah semangkut di berarti kalau mobil itu harus semangkut ya. Ya, kalau di mobil sengaja dia ya. Tani kapan kali maghrib? Batal nomor betul? Batal. Tani kapan asal? Batal nomor betul? Betul batal ya. Masih sama
dua kali, tapi saya jarang ya, saya jarang. Kalau saya kali dia, mana? Paling kalau tidur, nanti dia kan termasuk bilang apa ya? Bagaimana punya orang dulu mulai sadar subuh sampai hari maghrib, mulai sadar subuh sampai hari maghrib puasanya tidak batal tapi kebajut, bang ya? Batal kebajut, mau mulai puasa turun ya. Ini adalah hal-hal yang batal puasa. Soalnya hal-hal yang disunahkan ketika puasa, Bagaimana boleh hal-hal yang disunahkan ketika puasa Allah kuat. Jadi saya hanya memberikan sebagian dari kitab Al-Qur'an. Yang pertama bersegera dan berbuka. Yang ada maksudnya itu mana? Saya yakin loh ya. Kalau sudah yakin, saya dulu yakin. Di sana dulu ya. Kesetangnya tapi jangan bacot aja sih. Aja sih kalau sudah yakin ada maka jangan-jangan dibatalkan puasa ini. Karena itu dari pondok biasanya pondok lain sudah kira akan radio di sana. Bang, ada seorang mendengarkan radio. Sampai tak mirip kurang ada di sana. Boleh sih sampai sadar. Ya dia biasanya orang dia. Dia orang tadi keluar. Lalu dia jawab langsung. Ya, sebenarnya ini mana kafe? Masih belum ada dia. Masih belum ada. Mana kafe ada? Mana kafe? Soalnya bukan ada mana bisa tahu ya. Bukan ada masih. Mari mana promosi baru dia ada. Bukan ada mana kafe. Bukan ada. Jadi batas buku itu adalah masuknya waktu maghrib. Butuh ada maghrib. Butuh ada maghrib. Kadang mau ada lagi. Kalau ada di sisi ada kadang dari zaman lagi dan berlima harus ada di sisi bahaya. Maksudnya nggak tahu emang ya. Emang sekali ya. Ini ada yang saya teman-teman. Dalam majlis salah. Bang, ini di rumah ini. Di rumah majlis ada majlis. Batal buat puasanya batal. Batal ya. Puasanya batal. Karena kalian ini ya. Kalau sudah pasti masa waktu majlis kita dapat buka. Yang kedua sahur ini sunnah. Jadi yang makan paling pahala. Waktu sahur paling kapan? Mulai jam 12 kali. Mulai pertengahan malam. Jadi esok aku buka tanya di sahur. Karena betul. Mari tahu saya makan. Aku sahur lagi, asal pahala sahur mau betul. Jadi sahur itu mulai dari pertengahan malam, mulai pertengahan malam. Terus mengakhirkan sahur, sahur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Mana pahala yang besar? Sahur jam 4. Sahur jam 4. Tapi jam 4 sampai jam 4 juga yang besar jam 4 kurang lah ya. Jam 4 terus 4 atau jam 4. Itu pahalanya sekali gede. Pahalanya lebih besar. Jadi sahur senang diadakan. Berbuka dengan tok kurma muda. Kurma muda, kalau ada kurma muda, kurma yang masih warna kuning. Kurma masih kuning, setengah matang ya, setengah matang. Kemudian kalau ada maka tamar. Kenapa ini tamar? Kurma biasa juga. Kurma biasa itu namanya tamar, kurma kering. Kalau ada maka kulbun, sesuatu yang manis yang tidak kena api. Apa berarti? Semangkok, semangkok, melon. Kalau nggak ada, kelima adalah sesuatu manis yang tidak kena api. Kalau dan goreng bagi. Itu berarti nomor 5. Jadi nomor pertama kurma muda, kurma matang ya, kurma matang. Yang kedua kurma muda, yang ketiga kurma biasa. Kurma biasa, satu lagi kurma, satu lagi jalan bisa. Ini namanya pasangan dulu, mulai haji, mulai umroh, mulai Ramadan, bawa oleh kurma sempurna isi kuning atau kurma isi kenjur. Ini jadi dulu. Jadi kurma sempurna kuning apa seperti ini? Balik, itu nomor kali. Busur ya, nomor busur. Nomor 3 kurma biasa, nomor 4 suatu manis yang tidak terkena api, nomor 5 suatu manis yang terkena api. Berbuka dengan makanan yang halal. Nah, membaca telah buka umumah maka susu wa mikaman tuhan satu ini. Mandi sebelum subuh di sana junub maka aku satu ini subuh. Karena ada yang mengatakan kalau orang subuh junub puasanya batal. Tapi itu ada teman ya. Maka nabi ini sunnah. Nomor selanjutnya mandi sebelum salat tarawih itu sunnah. Mandi sebelum salat tarawih malah di luar langsung ya malah salat maghrib itu salat kaki mau wayu nang jadi dari ibu. Saling nganterin subuh biasa. Nganterin subuh rebutan ya. Lalu rebutan. Mandi ketika setelah maghrib saat ini tarawih. Kenapa? Supaya tarawih semangat. Sunnah ya habis. Jadi habisnya namanya niati. Saya niat mandi untuk semangat. Saya mandi untuk yang Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih supaya semangat tarawih. Nanti saya nak sholat. Nah, sholatnya senantiasa mereka sholat tarawih. Jadi khususnya ketika di rumah, besok sangat sedang Joko harus dijaga. Mari kita menjaga sholat witir, maksudnya yang perlu memperbanyak baca Al-Quran. Belaka tidak boleh pulang sebelum khatam 5 kali. Khatam Quran 5 kali jam 12 Kemudian memperbanyak sholat sunnah, dia duha mungkin. Duha kalau pas bulan Ramadan ini, ngaji yang pasti ada 8. Sopo sih dulu sholat duha minggu, sholat duha dulu. Kudu minggu bulan saya harus dalam
bagi 70 kali ibadah. Ya memang ya di bulan Ramadan ini harus diperbanyak ibadahnya seperti silaturahmi, menghadiri majelis ilmu dan sedekah. Nomor selanjutnya memberi makan orang yang berpuasa dan makan bersama mereka. Barang siapa memberi makan yang puasa maka dia akan mendapat pahala sama dengan orang tersebut. Podo mutlak tanpa mengurangi pahala dia. Dari pahala ini didobel dari dulu, sisi dagang yang ini di dalam dulu. Bab ini sama pengen angsal pahala sama poso sepisan tapi angsal pahala poso lebih dari 1 kali. Ngapain itu? Memberi buka orang yang puasa. Para sahabat nanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah ya kita semua tidak semua dari kita bisa menyediakan makanan orang yang puasa?" Ya, bagi satu dari Nabi paling kata-kata sepuluh paling kalau dari Nabi orang akan mendapatkan pahala ini meskipun memberi 1 butir kurma atau 1 teguk air. Nanti kilo itu sekitar itu kan itu kan nilai kurangnya bisa ya atau 1 teguk susu ya terus sama maling itu mau sengaja siji maka saya sudah mendapatkan pahala itu. Terus tahun kemarin dan tahun sebelumnya pernah tak terang ya cara mudahnya sampai bisa memberi makan orang puasa tanpa bodoh orang bodoh. Bagaimana caranya? Caranya adalah sampai bekas tangsal kurma sampai kayak nonton jadi KPD teman-teman bisa tangsal 3 sampai 2 sampai dikali 5 sampai 2 siji kan lagi. Maka otomatis mana dapat pahala puasa berapa orang? 2 orang. Nah, ada imam mengejek kalau lagi isu ini, maka dia berarti ya, maka hanya dia dibalik rumah itu dibalik ya, tapi dibuka dari rumah itu, karena dia sih kayak sama. Kalau dia jalan, ijolan tapi gak oleh janjian, ijolan tapi gak oleh janjian. Kau tak ikut mampu, tapi aku kawan rumah. Nah, kalau yang dibagi, ini berarti bentuknya ijolan, tapi sama kayak orang rumahnya, dia balik, ya wes, 3 balik, wes, sampai 3 balik ya wes. Ibaratnya kelas, maka mau jadi KP kan deh. Saya sadar mau jadi KP dah. Jadi mau siji, 2, 3, 4, 5. Baca itu lah. Kalau sebenarnya kalau banyak aku deh. Karena malah susah, saya kayak KP ya. Mereka bukan mau jadi KP kan deh. Sisa cuma siji. Sama. Tapi kalau berapa aja nah, ya enak kok. Jadi kok enak ya. Jadi bagi-bagi pahala. Ya puasa kita sekali bisa mendapatkan pahala puasa lebih dari 1 kali. Bersyukur pada 10 hari terakhir mendapatkan lain kepada imam di 10 hari terakhir ketika sholat di rumah. Ini ya malam lain kepada ini semalam lebih baik daripada 1000 bulan 83 tahun. Sedangkan sholat rakaat itu sholat rakaat selama 83 tahun. Berarti sholat maksiat yang kemarin itu sama dengan maksiat selama 83 tahun. Betul ya? Berarti sampai yang di ML atau bunyi itu berarti kalau ML 83 tahun kami. Dalam 3 tahun ini malam lain kepada terus ulama kebanyakan yang besar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya malam ganjil. Khususnya malam ganjil. Jadi besok sama nanti ada kegiatan-kegiatan liburan yang ada di malam ini. Nanti masih sampai konten ya tentang masjid Nur di Pasar konten beliau terus di imam di masjid Nur jam 10 jam 11 nanti jam 11 di masjid Nur di Pasar beliau terus di imam malam 21, 23, 25, 27, 29 jadi sampai yayasan guru untuk tahun ini malam 21 Ramadan. Biasanya mesti dia orang malam 29. Untuk tahun ini malam 21 Ramadan. Ini untuk mengejar malam raya itu pada emang Lailatul Qadar semalam sama dengan kalau tidak tahu. Kemudian menambah nafkah keluarga dari samuni ditambah memang dari bapak maka tambah samuni bujuni tambah samuni anaknya kami samuni THR kami itu mesti dia kalau lepas bulan Ramadan sampai dia dia tambah sama boy Pak sunnah Pak nambah nafkah ketika bulan Ramadan ini samuni tambah THR kalau THR untuk kami sunnah menambah nafkah keluarga ketika bulan Ramadan menghindari bertengkar dari orang yang tidak tahu karena poso kan menanam sudah ini soal poso saya mau pas buku anda belajar lagi kalau saya mau aku poso saya mau belajar itu mangga belajar lagi nanti aku poso itu ditahan oke tidak ada ini kemudian menghindari hal yang tidak harus manfaat selanjutnya video makruhnya puasa diantaranya adalah maunya meremus dokumen
nanti ini dilepas kali itu. Jadi ibu sampean masak, ya. Jadi ibu sampean nggak nyicipi, kok mari di rono kalau pakai sama ini, kok nasinya, akhirnya apa itu bisa nyicipi kan dilepas. Nopo ini, nopo betul, betul. Soalnya hajat, kalau soalnya ada hajat ada keperluan ibu sampean. Tapi sampean iseng-iseng sore-sore mari kawon, tadi di video, jadi oke, makro. Bagi makronya kapan? Kalau tidak ada hajat, kalau ada hajat bagaimana? Makro. Nyicipi makanan. Kalau kita enggak boleh enggak campur hijama. Kalau ada awal sekali orang hijama itu biasanya dari emas. Mereka mau pada saya semaput. Sekali buka pun langsung 12 titik itu. Jadi ini kuat kisah mangkok namanya itu dia. Jadi yang tak kali itu mau masih kali semaput. Karena itu makro 3 masuk. Yang selanjutnya membuang air dari mulut setelah buka. Sampai pas buka, mana sisa sama makanan ya. Terus sama mobil. Terus sama buang. Itu hukumnya apa? Makro. Jadi sama mobil, sama kumur, kuat. Kemudian, kenapa? Karena makanan buka, makanan sahur itu barokah. Jadi sama sisa-sisa makanan sendiri sama buang, berarti sama dua barokah. Kemudian, jadi makronya dari sini itu. Paling kan mandi jangan berendam, karena takut ada yang masuk itu ya. Paling kan memakai siwak atau gosok gigi setelah duhur. Ya, kenapa? Karena bau mulutnya yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik, ya kan? Di sisi Allah, bukan di sisi temannya ya. Gitu. Aku minyak misik, belum mau. Yo, ini jadi jawab belum ngerti banget. Orang apa ya? Di sisi temannya itu atau badan mau mereka enak, tapi di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ini ulama mengatakan bau mulut yang disebabkan karena poso, bukan yang disebabkan karena sesuatu yang lain. Seperti poso ini sama sahur peti. Nah, silakan, gimana boleh? Nah, bang, ya, mau nongol saat baju ini, atau dia mau sama sahur hidup, dia mau kasih kamu ini nyekrap ya bang, dari sikat atau isi kan dulu, mau tanya, bau mulut gara-gara kok, gara-gara hilang, sikatan apa boleh? Sikatan. Jadi bau mulut yang makro untuk dihilangkan adalah bau mulut yang disebabkan karena puasa. Jadi bau mulut yang makan nasi menyengat dulu sama lagi. Oh, jangan roti karet. Saya kira madu loh, nggak ada lagi. Ngomongnya kayak silakan apa boleh? Silakan. Oke, silakan. Mari kita banyak makan, banyak tidur. Tapi ada yang menggaris lagi. Ada yang masuk siap yang basah. Basah ya sana ya. Basah ya karena apa ya bagaimana? Tapi ketika sama siap itu basah. Terus ulama sekiranya netes, sekiranya dia terus ini pun netes. Oke, ibu ini juga netes. Mari masalah apa namanya? Sangat apa? Maka bahasanya batal. Bahasanya batal. Jadi ada kali silakan, pas kosong silakan itu dibuka sisi lagi. Bisa dimasukkan. Oleh dari bisa sih. Khawatir siapnya basah. Ketika basah, mari kita banyak makan, banyak tidur. Makan sahur itu harus buka sahur. Ini makro. Karena puasa itu untuk menahan hawa nafsu, tapi dia malah menuruti hawa nafsunya dia. Atau banyak tidur ya. Tunggu kalau ibadah, tapi kalau lanjut ibadah mana ya? Guru kasar kan. Tapi kalau lanjut ibadah mana? Oh ibadah waktu rumah ya. Balik ibadah itu sekian nih, balik ibadah sekian. Ini namun sore ibadah, tapi besok ya coba dulu roh ya. Makronya. Kemudian melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makro menuruti syahwat yang enggak. Apa yang syahwat itu? Sesuatu yang enak, ya kan? Yang disukai oleh diri kita, tapi hukumnya mubah. Baik sesuatu itu dilihat atau didengar atau dicium ya, dihirup. Apa berarti yang dilihat? Delok berarti sana, delok film mubah berarti delok film kartun. Oh ya, delok film kartun sih tidak ada unsur maksiat. Apa berarti winking? Umpamanya kami, saya delok winking, tidak ada unsur maksiat dari situ, tidak ada unsur maksiat. Makanya hukumnya kok makro. Tapi kalau ada unsur maksiat, melihat film barat atau film anime yang di situ kan ada unsur maksiat, ini bisa jadi makro ya, tapi jadinya apa? Haram. Kemudian, jadi makro itu melakukan hal yang enak yang bisa menjadi kita lalui, gak kroso lui. Itu malah makro nih, malah makro. Berarti apa? Kemelan. Mungkin kan sama HP yang itu hukumnya makro. Makro bisa banget ya, berarti saya cuma kurang saya. Kalau saya garai poso tak poso. Poso itu niatnya kesannya untuk melatih hawa nafsu. Berarti poso itu jangan sama poso lui. Kalau sama melakukan hal yang garai tak poso lui, maka puasanya kurang makro ya. Berarti sesuai dengan radio mau musik. Enak, suaranya enak.
paham ya? Melakukan sesuatu yang mubah, yang bisa syahwat yang mubah itu makruh dalam puasa. Soalnya kan nggak masuk ya, kan nggak tahu main sekarang itu mau ya main satu mau sama itu mana ada ya kalau sudah ya jadi diganti itu. Karena itulah puasanya kurang ambil. Ya justru di puasa itu lesan Rasulullah itu bahaya sih. Lesan pas puasa gak Rasulullah malah bahannya kurang. Jadi menurut soal yang bagus. Terus selanjutnya itu kan ada kita samping ya. Sesuatu yang tidak ada puasa apabila masuk ke lubang. Yang pertama jika lupa disubri, maksudnya sarankan katakan bukan ya. Pokoknya subri. Yang pertama kali jika tidak mengetahui hukumnya. Aku tahun ini sore aku bergos merah ini tak tarik mana ini. Katakan bukan. Karena tidak tahu hukumnya ya, karena tidak tahu hukumnya. Nomor 3 jika dipaksa. Orang bawa pisau, kalau kamu tak makan saya bunuh. Mana? Batal buatan puasa ini? Buatan batal karena dosa. Nomor sekarang ludah yang ada dalam mulut dengan syarat murni. Ini ludah kok, tapi macam permen. Oh, kalau ya bagus. Nah, kalau kemarin kita menelan ludah ya, apakah kita menelan permen? Enggak, kita menelan ludah yang bercampur dengan permen. Batal buatan batal. Paham ya? Batal. Jadi ludah harus murni. Tidak boleh bercampur dengan permen atau bercampur dengan darah. Terus bagaimana kasusnya kalau saya ketika bulan Ramadan gusinya berdarah, maka kalau gusinya berdarah, maka saya kubosi. Jadi kejadian itu terus budur, sampai nggak apa-apa. Tapi budur. Tapi pertama sama kubosi ini, sama turun dulu. Baru boleh sih, waktu terus jadi sampai nggak apa-apa. Tapi intinya ludah itu harus mulai murni. Jadi sambil kita aja ya. Yang kelima berbicara sama liwat berdoa ya. Berdoa masa sama berdoa membuka ya. Nanti baru sampai maka punya nggak tahu. Nomor 6 ayat tepuk dan misalnya pas masak di sini menggunakan irung ini ya, menggunakan irung buat batal. Nomor 7 lalat yang terbang. Ini saya nomor 5 juga terlalu tinggi ya. Tapi di kitab Sabina bahasanya seperti itu. Nomor 7 lalat yang terbang. Matu sekarang doe. Kalau langsung menggunakan sebuah rasanya batal betul. Meskipun bahkan dikatakan meskipun sengaja buka mulut. Meskipun buat itu alat dan menunggu maaf ya, kalau batal. Si batal itu ini, kalau sama cukup sama kanan ini batal. Tapi selama alatnya jadi cuma gunakan jenisnya, batal. Gimana ya? Gitu. Terus sebenarnya hukum tidak puasa, hukum mokel. Ada apa? Yang pertama wajib bagi perempuan yang haid dan nifas, wajib puasa. Puasa malah dosa. Tapi intinya bagi perempuan yang dari mas itu bentuk gimana dari mana kalau pas boleh tak tahu apa sana. Enggak, saya puasa. Enggak, aku saya tidur. Terus saya enggak sarapan enggak, kalau saya mau puasa. Nah, bukan gitu. Sing penting tidak usah niat puasa. Kalau yang penting kalau usahnya puasa. Masih boleh sebutkan hari keamanan. Boleh enggak? Benar ya. Kalau dia suka oleh mama mesti puasa apa mana? Betul puasa ini jangan sampai ingat puasa. Lihat jadinya puasa hukumnya dosa. Kalau dia puasa ini. Nomor kali adalah jais atau boleh bagi musafir dan orang yang sakit. Puasa kan dengan puasa benar mokel benar. Nomor 3 tidak ada hukum bagi orang gila. Laku kenapa? Karena orang gila itu tidak mengkalaf ya. Karena tidak mengkalaf nggak hukum. Ya, dia tidak bisa terkena wajib sunnah mubah haram makruh. Kayak itu kudu mengkalah ya, menggendel. Nomor sekawan haram jika tidak ada udur. Kalau pokok masalah mokel maka hukumnya haram. Terus selanjutnya terakhir adalah tabel tentang kodok dan fidyah bagi orang yang meninggalkan puasa. Anak kecil itu salah ya, berenang tinggi. Itu dua salah. Apa anak kecil wajib kodok? Wajib enggak? Betul nih, kalau wajib kodok salah yang itu. Anak kecil tidak wajib kodok, tidak wajib fidyah. Fidyah itu bayar denda sehari sekitar 6,5 ons, 7 ons ya, 700 gram sehari. Bayar fidyah. Wajib badan kodok, wajib. Gila dibagi dia dua. Gila disengaja, gila yang tidak disengaja. Mau badan, wajib kodok badan fidyah, badan. Gila disengaja, kalau pengen benar, kalau dari kalau sholat, kalau kosong itu, mau beli nanti dasar tak lului, jadi benar.
Makanya kan, apakah nanti ketika dia jadi gila, dia tidak wajib puasa, pancet wajib poso, pancet wajib sholat. Opo sare gendene di sengaja. Paham ya? Gila yang disengaja itu hukumnya tetap mengkawal. Dia wajib qadha, dia wajib mengqadai puasa dan wajib mengqadai sholatnya gila. Opo sare gilanya disengaja. Jadi macam-macam ya. Bang, macam-macam berbeda. Bayangkan nomor 3, sakit yang ada harapan sembuh. Hukumnya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh, wajib fidyah, tidak wajib qadha. Kenapa? Tidak ada harapan dia kok saya. Jadi dokter sama ini orangnya parah, kali kemudian kita ada ulama nih. Kapan kali ngadoi? Dan sampai kan ngadoi ya. Besok maka dia cukup bayar fidyah. 1 harinya 7 ons, sekitar 7 ons. Jadi ukuran fidyah ini, kapan ukuran fidyah itu 1 mut. 1 mut ya, 1 sok itu 4 mut. 1 sok adalah ukuran yang sangat keluarkan ketika zakat fitrah. Berarti sama zakat fitrah kilo 2,5 besok, 2,5 bagi 4. 2,5 sama bagi 4, itulah ukuran sehari. Gampangnya 2,5 kilo bisa dibuat 4 hari. 2,5 kilo bisa dibuat 4 hari fidyah. Bayangkan orang yang sangat tua, sepuh, maka wajib fidyah tidak wajib qadha. Soalnya dia nggak mungkin kembali muda lagi ya, nggak mungkin kembali muda lagi. Terus musafir atau orang yang bepergian wajib qadha, tidak wajib fidyah. Orang hamil dan menyusui, jika khawatir akan dirinya menyusui, wajib qadha, tidak wajib fidyah. Jadi orang hamil dan menyusui, kalau saya puasa, aslinya bayi apa-apa, tapi aku ini lemas, maka dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, ya aku kosong, aku lemas, bayiku air susunya kurang, maka wajib qadha, tidak wajib fidyah. Tapi masalahnya ketika ada seorang ibu, dia hanya mengkhawatirkan bayinya, justru si wajib kali. Bu, sana kok tak kosong? Yo boleh, aku kasihnya kuat, aku kuat kosong, tapi aku kosong seakan bayiku. Berarti dia mengkhawatirkan siapa? Bayinya, tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Malah wajib dulu, wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Wajib qadha, wajib bayar fidyah. Kemudian ini levelnya sebanyak saja. Karena ulama berkata idahnya barang siapa yang mokel karena orang lain maka dia wajib bayar fidyah. Mokelnya karena orang lain wajib bayar fidyah. Seperti apa kalau tenggelam? Saya nolongi. Aku iso nolongi, tapi aku kudu manasik. Saya mokel. Apa tujuan mokel? Supaya bisa menolong klien. Enggak, maka puasa sampean batal, wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Karena alasannya wong liya. Alasan batal puasa iki wong liya. Nomor 8 head wajib qadha tidak wajib fidyah. Nomor 9 nifas wajib qadha tidak wajib fidyah. Ini nomor 9 salah. Nomor 9 salah. Anak kecil itu orang qadha ya. Wajib qadha juga tidak wajib bayar fidyah. Kemudian tentang fidyah, apakah dia yang wajib bayar fidyah? Orang wajib bayar fidyah ini orang hamil menyusui yang khawatir anak bayinya, paling orang tua, orang yang sakit tidak ada orang sepuh, orang yang mokel karena orang lain, orang yang pulang, plus saudara yang paling ini ya, orang yang punya tanggungan Ramadan sampai belum diqadha sampai Ramadan lagi. Di antara sampean jika ada yang punya utang Ramadan, umpamanya ya tahun ini atau dulu masih kapan tahun mokel atau tahun pas-pasan sampai saat ini dari diqadha belum disauri. Mari mau masuk bulan Ramadan, maka sama wajib apa? Wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Wajib bayar. Tapi insyaallah kita semuanya orang laki-laki kan tak mesti head ya. Orang dari insyaallah dapat apa ya? Paling cuma kadang dia pas masih mokel paling pas orang ya. Pas orang sakit paling masih dulu ya. Insyaallah bismillah ya wis diqadha ikat. Tapi kan semua itu dia kalau kita mau mahir pas satu Ramadan ya. Itu nifasnya kan 4 bulan ya. Terus bulan dulu enggak mau ini. 1 bulan enggak mau ini. Saat ada yang itu nih, pasti orang baru ya. Pasti baru kita sebagai laki-laki perlu bersyukur ya. Iso full ya. Bulan 1 bulan ini bisa full ikannya. Ngampun sekarang karena tak tutup ya sampai mantul. Ini membahas tentang puasa untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kami tanyakan dari ngaji ya. Dari ngaji bahas belum ya, ngajinya sistem awal itu bisa kami tanyakan. Terus cara nih, bisa punya pertanyaan itu sama tulis. Lalu biasanya bisa kirim itu di waktu ini. Dan itu itu pas saya ngaji lagi, dia mesti ngono. Jadi sama seperti itu
Oke, saya tulis. Nanti ketika waktu ngaji diajukan pertanyaan ini hukum singkat tentang puasa yang wajib kita ketahui yang bisa menjadi bekal kita menjadi bulan Ramadan. Dan untuknya, insya Allah malam pertama di Masjid Biji, malam Jumat ini insya Allah kalau sahabat imami. Maka di malam pertama kita akan niat sebulan penuh mengikuti mazhab Malikiyah. Mungkin mazhab ini. Maksudnya aku lagi yang mau ya, aku lagi sebelum. Mas aku kan dari niat mazhab Maliki, mazhab ya. Jadi ketika malam pertama kita nanti niat mengikuti mazhab Maliki yaitu niat sebulan penuh. Niat sebulan penuh. Kalau ini kan ya, kalau kita belajar fikih poso tentang poso, hanya malah aslinya kita ini sunat mengikuti mazhab Maliki. Tapi pertama Ramadan jadi gimana? Tidak bisa lagi kan? Karena itu dari belajar poso itu saat ini bulan siang ya. Insya Allah besok malam atau Kamis malam ini awal tarawih ulangi insya Allah ada imami, nanti kita akan membaca niat dituntut niat sesuai dengan mazhab Maliki niat puasa sebulan penuh. Dek sampai pas mulai dia, sampai pas mulai peminggi boleh malah tarawih orang niat dari ternyata poso masih bisa sah puasanya karena mengikuti mazhab Maliki. Mengikuti mazhab Maliki itu puasa langsung sebulan di counter ya, di counter sebulan ini langsung full entah ya. Sedina-dina enggak tahu puasa, tahu niat ya. Wa'ala sholat maupun sekarang, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.